Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Jalan Tol Bali Mandara telah resmi beroperasi. PLTS ini dibangun oleh PT Bukit Asam Tbk atau PTBA melalui anak perusahaan PT Bukit Energi Investama untuk mendukung kegiatan dan operasional PT Jasa Marga Bali Tol yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga Persero Tbk. Assalamualaikum semuanya. Om Swastiastu buat warga Bali. Terlepas dari kabar pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi, Bali juga akan mempunyai hajat besar untuk menyambut presidensi G20. Maka pembangunan infrastruktur di Bali sangat dikebut. Salah satunya yang sudah selesai dan baru diresmikan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang berada di atas tol Bali Mandara, tepatnya di atas jalur sepeda motor. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembangunan PLTS di Jalan Tol Bali Mandara merupakan wujud kolaborasi dan sinergi BUMN dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Peresmian dilakukan Gubernur Bali Iwayan Koster, Asisten Bupati Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Handrika Nora Osloy Sinaga, Ketua Project Management Office G20 Kementerian BUMN Reynaldi Istanto, Direktur Utama PTBA Asra Ismail, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur, Direktur Utama PT BEI Zulfarli, dan Direktur Utama PT JBT I Ketut Adiputra Karang pada Rabu 21 September 2022 lalu. Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk Doni Arsyal, Direktur Pengembangan Usaha PTBA Rafli Yandra, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PTBA Farida Tamrin, lalu Direktur Operasi dan Produksi PTBA Suhedi, Direktur SDM PTBA Suherman, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Jasa Marga Ade Wahyu, dan Komisaris Utama PT JBT Bagus Cahya Ariantabi. Dalam sambutan Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS di Jalan Tol Bali Mandara sejalan dengan visi Nangun Sat Keti Loka Bali yang bertujuan menjaga kelestarian alam Bali. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang salah satunya mencangkup penggunaan energi ramah lingkungan yang akan meningkatkan citra pariwisata Bali. Kedepannya, Bali harus semakin berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan pariwisata di Bali ini supaya naik kelas. Maka harus dikembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang salah satunya terwujud melalui pembangunan PLTS di Jalan Tol Bali Mandara. Tidak hanya mendukung fungsi transportasi, jalan tol ini juga merupakan salah satu wahana identitas Bali yang menunjukkan budaya dan kearifan lokal. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Handrika Nora Osloy Sinaga menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang dibangun oleh PTBA dan Jasa Marga yang merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon global yang menjadi salah satu fokus dalam agenda presidensi G20 di Indonesia. Baru pertama kali proses bisnis jalan tol yang berkolaborasi dengan pembangunan PLTS, dan ini terobosan yang sangat baik. Kementerian BUMN sangat mendukung kerjasama ini yang selaras dengan target pencapaian baru energi nasional dari energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan,
PTBA memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan. Transportasi sedang dijalankan PTBA, portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan terus diperluas. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 3 fokus agenda dalam presidensi G20 Indonesia, yaitu transisi energi yang berkelanjutan. Ekspansi bisnis perusahaan ke sektor energi baru dan terbarukan terus bergulir. Salah satu wujud pengembangannya yakni PTBA bersama Jasa Marga bekerja sama dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Jalan Tol Jasa Marga Group. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung pengurangan emisi karbon global. Memiliki kapasitas maksimum 400 kW peak, panel surya PLTS ini dipasang di 6 titik. Masing-masing diakses masuk dan keluar jalur motor di 3 gerbang tol Jalan Tol Bali Mandara. Panjang panel surya untuk masing-masing titik tersebut adalah 1 km. Pasokan listrik yang didapatkan melalui PLTS tersebut akan menjadi sumber listrik yang ramah lingkungan untuk lampu penerangan jalan umum, kantor operasional, dan juga gerbang tol di Jalan Tol Bali Mandara. Direktur Utama Jasa Marga Subekti Syukur menyampaikan rasa terima kasihnya pada pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian BUMN atas dorongan untuk penerapan teknologi ramah lingkungan di jalan tol melalui pemanfaatan PLTS, termasuk dukungan program penataan landscape jalan tol Bali Mandara. Selain beralih penggunaan energi baru terbarukan, yang merupakan salah satu upaya green energy, pengerjaan penataan jalan tol Bali Mandara yang berbasis green environment dalam menyambut penyelenggaraan presidensi G20 di Bali pada November 2022 mendatang juga telah rampung 100% pada minggu ketiga Agustus 2022 lalu. Sejumlah penataan yang dilakukan antara lain penataan landscape green environment dalam program penanaman total 756.800 bibit mangrove, penanaman pohon hingga pembuatan taman. Green energy dalam pembangunan PLTS bekerjasama dengan PT BEI hingga penambahan budaya lokal Bali pada ornamen penerangan jalan umum, renovasi gerbang tol, dan pemasangan karya seni patung penari Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan PLTS dengan kapasitas maksimum 400 kW peak di Jalan Tol Bali Mandara yang resmi beroperasi sudah sesuai arahan kebijakan Presiden RI Joko Widodo. Kemudian juga terdapat Aksara Bali sesuai pelaksanaan Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Menurutnya, fungsi jalan tol Bali Mandara selain mempercepat waktu tempuh dalam transportasi dengan memberikan rasa aman dan nyaman, namun jalan tol Bali Mandara juga sebagai pintu masuk Pulau Bali yang memberikan kesan harmonis terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sekaligus mampu meningkatkan citra pariwisata Bali yang berkualitas, bermartabat, naik kelas, dan ramah lingkungan. Dengan adanya kabar ini diharapkan nantinya tol Gilimanuk Mengwi juga bisa diterapkan PLTS, sehingga bisa melengkapi teknologi hijau ramah lingkungan, karena untuk kebutuhan penerangan jalan tol dan operasionalnya juga membutuhkan tenaga listrik yang banyak. Jadi jika tol Gilimanuk Mengwi nantinya juga dipasang PLTS, setidaknya tidak membebani pasokan listrik yang ada di Bali, sebab bisa berdiri sendiri atas adanya PLTS tersebut. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.